Ya, pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita terhubung dengan reporter Berita 1 Mario Delima yang berada di Sungai Mampang, di mana ini proses penertiban bangunan-bangunan liar masih berlangsung. Mario, bagaimana ini dengan proses penertiban hari ini? Silakan dengan laporan Anda, Mario. Ya, Indri, hari ini penertiban dilakukan untuk bantaran Kali Mampang. Saat akan kembali penerapan khusus untuk bangunan liar yang tidak memiliki surat-surat bangunan, dan perlu dicatat memang sampai saat ini belum akan dilakukan hal ini. Namun apabila bangunan tersebut walaupun memiliki Kali Mampang, misalkan memang ada tiang pancang yang menembus ke Kali Mampang, maka hal tersebutlah yang akan ditertibkan lebih dahulu. Namun apabila perumahan-perumahan di Pela Mampang khususnya dan juga Tegal Parang yang langsung bersinggungan dengan Kali Mampang dan mereka masih dalam proses pendataan, maka mereka masih belum dilakukan penggusuran bagi rumahnya. Sampai pukul 4 sore nanti mereka masih akan didata dan juga dilihat apakah barang-barang mereka akan dipindahkan sendiri-sendiri oleh mereka, Indri. Ya, dari informasi Anda di lapangan, dari petugas mungkin Mario, akan kemana mereka atau beberapa warga ini akan direlokasi ke daerah mana? Ya, memang menurut informasi yang kami dapatkan di lapangan memang tadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Tri Joko Mardianto sudah mengatakan mereka sudah direncanakan akan direlokasi ke rusun di Jakarta Timur, yaitu di rusun Komarudin. Namun memang masih dalam taraf perencanaan karena pendataan yang dilakukan kali ini khususnya hanya untuk mendata apakah mereka memiliki rumah yang langsung atau yang sesuai dengan hukum. Apabila mereka memiliki KTP saja atau kartu keluarga saja, itu belum menentukan bahwa mereka akan mendapatkan rusun di sana. Harus jelas sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Pemprov DKI bahwa mereka harus tinggal di sini dan juga memiliki surat tanah yang bersinggungan langsung dengan Kali Mampang. Dan juga kami mendapatkan beberapa informasi tadi yang kami himpun dari lapangan, baik warga maupun Pemda DKI melalui Satpol PP tadi turut membantu dalam mengangkat barang-barang yang sekiranya akan dibawa keluar untuk dibawa pindah dari tempat sekarang. Indri. Ya, terima kasih atas laporan Anda, Mario Delima melaporkan langsung dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, kita melanjutkan dialog. Ini kita langsung bertanya kepada Pak Said Ali, ini Kepala Unit Pengelola Rusunawa. Pak Said. Ya, tadi petugas tadi reporter Berita 1 juga melakukan peliputan dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Pemprov DKI terkait penertiban dari beberapa warga yang ada di pinggiran wilayah sungai di kawasan Mampang. Ini bagaimana, Pak, proses pemindahannya? Akankah ada penampungan sementara karena itu beberapa warga banyak sekali yang mungkin digusur dan tanpa ada antisipasi sebelumnya, begitu? Ya, kami selaku pengelola di wilayah 3 ini, kami sudah menempatkan, Bu, di Komarudin ini sebanyak kurang lebih ada 180 unit yang kami siapkan. Kapanpun mereka datang sudah kami siapkan. Namun sampai dengan sekarang ini kami belum tahu kapan mereka itu akan kemari gitu ke rusun Komarudin ini. Yang pasti untuk lokasinya ini di Komarudin sudah siap gitu, Bu. Artinya ketika sekarang ini sedang terjadi penertiban begitu, ketika warga mungkin sudah bisa berpindah atau rusunawa dari Komarudin sendiri sudah siap begitu untuk menampung sekarang ini, begitu, Pak? Sudah siap ya. Sudah kami siapkan di blok 3 dan blok 6 rusun Komarudin. Karena di sini ada 6 blok, Bu. Ya, 6 blok, 2 blok sudah terisi penuh, 45 gitu. Yang sementara ini yang 3 dan 6, blok 3 dan 6, dan kami akan siapkan untuk warga yang terkena relokasi Kali Mampang.
Pak Said, dari tim liputan kami yang juga kemarin sempat meliput keadaan terakhir dari Rusunawa di Komarudin, sepertinya fasilitasnya juga belum memadai begitu Pak, ketika ada beberapa bangunan dinding yang rusak begitu, ini seperti apa kesiapannya? Mungkin yang mereka lihat yang blok 1-2 ya Bu ya, blok 1-2 itu memang belum kita peruntukkan untuk warga Kalimampang karena belum perlu perbaikan. Gitu. Yang kita peruntukkan ada yang blok 36 ini Bu, yang sekarang sudah siap itu. Baik, ini kita ke Mas Yoga. Ya. Ini kritisi Anda mungkin terkait pemindahan, hal-hal apa krusial yang perlu dikritisi? Ya, kalau kita ikuti pelajari tidak hanya di Kalimampang ya sebenarnya, ada beberapa kasus yang kita ikuti kemarin ini, ada 5 tahapan yang sayangnya tidak diikuti dengan benar dalam melakukan sosialisasi. Jadi tujuannya baik bahwa kita mencoba untuk memutus mata rantai banjir dengan menata bantaran kali, tapi caranya yang masih belum sempurna. Yang saya maksud begini, yang pertama tentu tadi pada saat kita melakukan cek regulasi ya, bahwa seluruh bantaran kali tidak boleh ada hunian, itu sudah tepat, artinya tidak boleh ada bangunan, tetapi kemudian harus dilakukan yaitu cek legalisasi. Warga yang sudah tinggal tahunan ataupun bahkan puluhan tahun di bantaran kali itu bagaimana statusnya? Apakah mereka memiliki sertifikat atau tidak? Kalau dalam kasus Kalimalang kita lihat itu ada sebagian yang merasa memiliki KTP dan KK tapi menganggap dia sudah tinggal di situ kan? Padahal untuk bukti kepemilikan lahan itu harus ada sertifikat lahan yang jelas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Artinya warga juga harus diberikan sosialisasi bahwa jika Anda tinggal di tanah negara, tentu Anda harus mau bersedia untuk dipindahkan. Nah, ini yang perlu pendekatan. Nah, yang ketiga adalah setelah semuanya jelas, regulasinya jelas, legalisasinya jelas, maka kita bisa tahu bahwa lahan tadi harus dikembalikan menjadi jalur hijau tadi kan. Nah, di sini peranan pihak kelurahan dan kecamatan memastikan, mendata ini sebelum melakukan pembongkaran, berapa warga yang sudah ber-KTP DKI, berapa warga yang memiliki sertifikat lahan, jadi syarat pasti mereka akan mendapatkan ganti untung terutama. Nah, bagi yang ber-KTP DKI kan sudah pasti akan mendapat jatah di rumah susun sewa tadi. Nah, sekarang persoalannya bagi tadi warga cuma rumah yang digubuk tadi, apakah benar mereka ber-KTP DKI? Kalau tidak, mereka akan dikemanakan? Ini justru kalau tidak diselesaikan, mereka akan pindah ke tempat lokasi yang bantaran sungai tapi di lain tempat. Dari lagi. kajian Anda mungkin dari penertiban dari Pemprov DKI ini sudah ada antisipasi langkah antisipasi terkait hal ini ataukah ini serta-merta saja secara tiba-tiba begitu? Selama ini justru belum. Jadi sosialisasi ternyata kelemahan utama karena di lapangan yang kita tahu adalah pihak kelurahan dan kecamatan terutama yang melakukan sosialisasi ke kawasan-kawasan yang akan ditertibkan itu tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Contoh umpamanya warga tidak diberitahu kalau kita pindah, warga mendapatkan ganti untung atau ganti rugi nih umpamanya, berapa. Kemudian dia juga tidak dibekali kalau mereka akan pindah ke rumah susunnya di mana. Fasilitas apa yang diberikan. Nah, para lurah camat ini tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pihak-pihak terkait. Contohnya dari Dinas Perumahan umpamanya. Mereka akan direlokasi ke rumah susun Komarudin umpamanya. Itu kapan? Kemudian dalam tahapan ini pemindahannya bagaimana? Serta mendapatkan fasilitas seperti apa? Seperti ketahui umpamanya akan mendapatkan gratis 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan bagaimana? Apakah warga tadi harus membayar? Kalau dia tidak bisa membayar umpamanya, apakah mereka akan diusir lagi atau bagaimana? Baik, ini permasalahan sebenarnya masih terus terjadi ya. Jadi inti permasalahan, akar permasalahan belum terselesaikan, belum tuntas begitu ya. Ini sebenarnya juga terjadi di relokasi-relokasi sungai ataupun waduk yang lain. Baik, Mas Yoga, Pak Said, Anda masih bersama kami? Ya, kita harus jeda dulu ini Pak. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Jurnal Siang.